Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Artikulasi politik PSI dan Jokowi ini sedikit banyak ada irisan sentimen negatifnya dengan PDIP. Karena itu secara simbolik ya, baik narasi maupun aspek-aspek simbolik yang lainnya seperti statement of war ya terhadap PDIP. Pak Jokowi ini kita nggak bisa membayangkan orang ini ternyata sekompleks ini ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di playlist Sudut Pandang dengan narasumber utama Buya Tafta. Buya, kita mau main apa? Apa? Bebas. Kita ngomong soal Jokowi yang berapi-api, Buya. Ya. Jokowi ini kemarin pidato berapi-api ya, dan mengatakan satu hal yang ini menegaskan satu wujud dari emosi yang tersimpan selama ini, gitu ya. Saya akan berjuang mati-matian, saya berjuang habis-habisan untuk PSI. Pertanyaannya, emang Jokowi belum habis? Kita juga, kena prank. Saya pikir dulu pas mau selesai jadi presiden kan ngomongnya mau istirahat di Solo. Mau pulang ke Solo. Main sama anak cucu. Nggak tahunya nggak jadi kan. Tetap mengasuh anak ternyata. Sekarang anak-anak politik. Ya, jadi ini di luar dugaan banyak orang jauh sebelumnya kan. Karena citra diri dia yang terbentuk dulu itu kan pada awal-awal kepemimpinannya dia representasi atau role model dari figur politik yang orang biasa-biasa saja ya, polos gitu kan, tidak punya fantasi yang aneh-aneh tentang kekuasaan gitu kan. Tapi belakangan kan kita seperti merasa terkecoh ya. Orang bilang merasa kena prank ya. Barangkali juga ini nature dari kekuasaan yang memang adiktif. Ya. Jadi setelah berkuasa baru ngerasain. Iya, karena kan segala privilege dia miliki sebagai presiden ya, bukan hanya soal kesejahteraan, tapi juga harga sosialnya kan naik berlipat-lipat ya, dan dengan sendirinya juga membentuk para pecintanya ya. Fanbase-nya. Kenapa? Fanbase-nya. Iya, fanbase-nya, atau dalam bahasa politik membangun konstituennya sendiri, gitu kan. Dan ini cukup serius ya gangguan seperti ini, karena itu dia ingin tetap sebutlah quote and quote mengkapitalisasi ya model politik yang dia bayangkan ini, dan masih ada dan masih ada gitu kan. Ini kasus ini komentar khusus untuk kaitannya dengan pidato dia depan PSI ya, belum isu-isu yang lainnya gitu kan. Kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau ngelihat perform ya, artikulasi politik PSI dan Jokowi ini sedikit banyak ada irisan sentimen negatifnya dengan PDIP. Karena itu secara simbolik ya, baik narasi maupun aspek-aspek simbolik yang lainnya seperti statement of war ya. Terhadap PDIP. Ya, ini bacaan saya ya. Deklarasi perang. Iya. Jadi misalnya simbolisme lambang partai yang dulu cuma huruf biasa sekarang menjadi gajah ya, untuk menghadapi banteng barangkali ya kan. Lalu tempatnya juga waktu deklarasi itu di Solo kan, di Surakarta. Kayak gitu-gitu ya. Jadi ada psikologi itunya, ada konteks itunya, walaupun mungkin tidak persis ya. Tetapi ada irisan sentimen yang bersifat antagonistik ya.
Meskipun itu simbolik dengan PDIP, meskipun tentu disampaikan dengan bahasa yang sifatnya simbolik ya. Tapi sangat terasa gitu, sangat terasa. Kan kalau kita merujuk ke sebelumnya ya, ada orang PDIP bilang tanpa PDIP dia tidak akan pernah jadi presiden. Dia bilang gitu kan. Yeah. Secara prosedural kan memang begitu faktanya. Tetapi Jokowi bilang, atau orang-orangnya, dia bilang PDIP nggak mungkin dapat suara sebesar itu tanpa ada Jokowi gitu kan. Jadi seperti itu, masing-masing merasa faktor determinan. Iya, faktor determinan, dan masing-masing merasa punya budi ya, merasa punya jasa, punya kontribusi kayak gitu-gitu. Dan itu diklaim oleh masing-masing kan. Jadi ada corak relasi yang kelihatan agak antagonistik kayak gitu antara dan Jokowi itu dengan disengaja? PDIP. Kenapa? Dan itu disengaja? Pilihan-pilihan simboliknya itu menyasar PDIP misalnya? Iya, tentu saja. Karena kan segmen pemilih Jokowi itu kan beririsan dengan segmennya PDIP. Dan itu juga artinya dengan partai nasionalis lain. Ya, terutama PDIP. Artinya dengan dia mendeklar secara terbuka dukungan penuhnya, bahkan mau kerja keras terhadap PSI, ini isyarat ancaman buat PDIP mengambil sebagian konstituennya gitu kan. Karena ada, ya ini bacaan saya, ada irisan di situ. Bukan Gerindra misalnya. Ya bukan, ya kan, bukan. Gitu. Tapi dengan deklarasi ini Bu ya, secara langsung Jokowi menyampaikan dukungan penuh untuk juga berjuang bersama PSI. Apakah ini artinya juga merupakan satu sinyal bahwa dia akan berseberangan dengan Prabowo di kemudian hari? Bisa saja, tapi kan nggak mungkin bisa kita ambil konklusi ya yang bersifat konklusif kayak gitu. Ya, politik kan bisa berdamai dalam situasi tertentu dengan alasan tertentu, ya kan. Kita kan nggak bisa membayangkan Megawati dengan Pak Prabowo itu pernah sempat jadi pasangan kan, gitu kan. Tapi dalam perjalanan kan mereka juga pernah sama-sama bersaing, ya kan, kayak gitu. Jangan lupa kasus-kasus seperti ini banyak gitu. Tapi kan Buya, bedanya dengan kasus Prabowo Jokowi ini, mereka ini kan punya relasi utang budi gitu ya. Dalam politik sebelumnya ya, terutama di pemilu 2024. Nah, ini apakah memberikan efek yang berbeda daripada kasus lain? Ya mungkin ada efeknya, tetapi kan begini, ini kembali ke soal dukungan terbuka Jokowi ya terhadap PSI ya, dengan statement yang begitu sebutlah keras ya, dengan tone. Tidak seperti orang Solo ya. Iya, dengan tone yang sengaja memang untuk diperdengarkan ya, ke pihak lain ya. Pertama ada alasan yang tadi, yang kedua kan ketua umumnya anaknya. Ketua umumnya. Jadi ini sebenarnya statement membela PSI itu membela anaknya nih? Ya, membela dua-duanya. Membela fantasi. Membela fantasi. Politik dia. Dalam arti Pak Jokowi dan keluarganya kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa PSI juga begitu memberikan ruang ya, bahkan sejak pengangkatan Kaisang ya dan seterusnya. Karena PSI ini juga berpikir sangat pragmatis ya. Kan saya agak tahu awal-awal berdirinya PSI ya kan. Ikut membantu jangan-jangan? Membantu. Ya, jadi ini sebuah partai anak muda yang dulu didesain, dirancang ya untuk untuk menjadi wadah ya kaum muda ya yang dia sebut-sebut milenial yang urban base ya, dan karakter masyarakat anak muda terdidik berbasis kota, urban base, mereka kritis tapi mereka nggak engage terhadap politik. Kelas menengah lah targetnya. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, PSI memberikan wadah kepada mereka. Ini ada partai anak muda loh, ya.
kalian punya tempat di sini, gitu kan. Mengapa membidik kaum itu? Karena dalam struktur demografi lapisan itu cukup tebal, itu sebagai potensial konstituen, gitu kan. Tapi dalam perjalanan waktu kan setelah mengikuti pemilu selama 2 kali kan, kan nggak ngefek secara elektoral, ya kan. Ya pada pemilu kemarin agak naik sih, tapi kan nggak cukup parliamentary threshold, gitu kan. Nah, dengan menggait Kaisang, ya, ada sentimen elektoral yang ingin dibangun terkait dengan konstituennya Pak Jokowi yang dalam survei ternyata cukup besar, gitu kan. Jadi seandainya sentimen elektoral yang dimiliki Pak Jokowi itu pindah ya ke PSI dan dia punya alasan untuk pindahnya karena itu terasosiasi secara kuat terhadap figur Pak Jokowi dan ada anaknya di situ. Ya, ini adalah kalkulasi yang pragmatis saja secara elektoral, gitu kan. Kalkulasi elektoral yang bersifat pragmatis. Meskipun karena, itu juga tidak terlalu teruji ya. Kenapa? Dalam pileg kemarin itu belum terlalu teruji lah. Iya, makanya. Tapi kan kenaikannya cukup serius tuh dibanding sebelumnya. Iya. Setelah dia terasosiasi dengan Pak Jokowi, bahkan bukan hanya terasosiasi, ada kelonggaran tertentu karena saat itu kan Pak Jokowi masih jadi presiden. Nah itu. Nah sekarang pertanyaan saya Bu ya, modalitas apa yang sekarang dimiliki Jokowi untuk mengangkat suara PSI? Karena kalau dulu kan resource base ya. Kalau dulu kan pendekatannya resource base, resource negara yang dimanfaatkan untuk mengkapitalisasi perolehan suara lah oleh siapapun yang disokong oleh Jokowi ya. Misalnya Prabowo kemarin dengan bansos yang begitu sangat masif digelontorkan misalnya saat jadi presiden. Artinya kalau kita melihat pengalaman 10 tahun Jokowi kan ini 10 tahun pengalaman seseorang yang sedang memegang sumber daya. Iya. Ya. Nah sekarang dalam konteks yang sangat berbeda karena dia nggak ada lagi kontrol terhadap resources. Apa modalitas yang dia punya selain itu? Ya modalitasnya itu adalah ya kan dalam politik itu terutama di Indonesia ya orang senang dan tidak senang itu bukan semata-mata berbasis program. Yang bisa berpikir kalkulatif kritis kayak gitu kan kaum terdidik, ya kan? Kalau argumennya itu berbasis program. Tetapi hampir sebagian besar pemilih kita kan alasan atau preferensinya itu bersifat individual atau personal. Ya. Citra diri Pak Jokowi di mata mereka mungkin masih bagus dan itu terkonfirmasi dalam survei kan masih sangat besar itu orang yang sentimennya positif terhadap Jokowi. Gitu meskipun kan. Itu belum serta-merta terkonversi dalam suara nanti. Ya tentu kan prosesnya masih terus berlangsung dan inilah agenda kerja yang akan dilakukan oleh PSI barangkali karena ya sebagai partai yang apalagi udah 2 kali mengikuti pemilu dia punya impian masuk di parlemen gitu kan. Sehingga dia punya harga politik secara nasional ya secara lebih resmi gitu. Sekarang belum masuk parlemen aja udah dapat menteri. Iya. Apalagi nanti kan. Jadi bacaan saya kayak gitu ya, Jadi mimpi perjuangan anak muda itu di mana sekarang? Ya seperti yang kita lihat sekarang. Ada yang jadi wamen ya kan. Ada yang jadi komisaris dan seterusnya kayak gitu. Oh perjuangannya begitu. Iya kan. Bukan perjuangan, itu efek dari akrobat politik, manuver. Ini kan soal manuver. Okay. Jadi Bu ya, kalau kita lihat dari statement Buya tadi, kita dengar dari pernyataan Buya tadi kan sebelumnya dia punya rencana mau pulang ke Solo menimang cucunya. Sekarang kita lihat itu kembali lagi sangat berbeda. Bukankah itu juga adalah Jokowi pada waktu-waktu sebelumnya? Iya. Kan apa ya? Pak Jokowi ini kita nggak bisa membayangkan orang ini ternyata sekompleks ini ya. Sekompleks ini. Yang kita bayangkan dulu orang bukan seklaster ini ya. Iya. Sekompleks ini. Jadi berlapis-lapis dia, ya kan, berlapis-lapis. Kalau kita kaitkan dengan isu-isu yang beredar di ruang publik kan soal ijazah, ya soal korupsi, ya.
Kan ada banyak orang yang mengaitkan Dan ini. sekarang semuanya menyebut nama Iya, Jokowi pelan-pelan ya. Iya. Dalam kasus haji kan juga akhirnya muncul nama Jokowi misalnya. Betul gitu kan. Dan itu terbuka kan informasinya bahwa ya seperti kasus haji tadi itu bahwa ternyata itu adalah produk dari lobby yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Raja Arab kan gitu. Sehingga dapat kemudahan ya untuk nambah kuota kayak gitu. Nah, itu lagi-lagi dikaitkan dengan dia, belum lagi soal-soal yang lain, gitu kan. Jadi makanya banyak orang yang sekarang ini Pak Jokowi ini menjadi ukuran tentang leadership Pak Prabowo, gitu kan. Selalu dikaitkan. Jadi seberapa tegas pun, seberapa kuat pun ya. Corak kepemimpinan atau perform kepemimpinan Pak Prabowo itu ukurannya menjadi seberapa berani ya, dia melakukan reshuffle kabinet terhadap orang-orang yang terasosiasi dengan Jokowi. Ya. Kayak gitu kan. Dikaitkan dengan itu semua. Dan itu sekarang belum pernah dilakukan ya? Iya persis. Belum pernah dilakukan dan orang punya memori kan. Karena ini kan semuanya empirik bahwa kemenangan Pak Prabowo itu nggak lepas dari kontribusi ya. Atau peran-peran Pak Jokowi semasa jadi presiden kayak gitu, dan itu ada dalam ingatan kolektif orang ya, banyak orang terutama mereka yang kritis dan mengikuti secara detail proses politik pemilihan presiden kemarin kayak gitu. Baik Buya, terima kasih untuk insight-nya. Seperti slogan kita dalam playlist ini, spontan dan bernas. Tipis-tipis. Ya kan? Demikian pemirsa, bincang kita dengan Buya Tafta. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.